Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video kali ini akan membahas masih tentang energi dalam sistem kehidupan, tapi kita akan bahas tentang subbab fotosintesis. Nah, apa aja yang kita akan pelajari? Tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menemukan konsep dari fotosintesis itu sendiri. Kedua, kalian dapat menentukan faktor pendukung fotosintesis dengan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat menentukan hasil dari fotosintesis dengan benar. Nah, ini adalah peta konsepnya, di mana pada materi ini kita akan bahas tentang fotosintesis, bahan yang digunakan apa, dan apa hasilnya. Jadi di sini ada bahan-bahannya, kira-kira apa ya, dan bagaimana hasilnya. Yuk langsung aja kita bahas fotosintesis. Secara pengertian, fotosintesis ini merupakan proses penyusunan karbohidrat atau zat gula dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Nah, di sini oksigen diambil dari udara, karbon dioksida diambil dari udara. Nah, ini terserap ke dalam daun. Kenapa sih harus di daun? Karena memang dapur dari fotosintesis itu di daun. Kemudian nanti akan dengan bantuan sinar matahari itu akan diproses. Ya, prosesnya namanya fotosintesis. Ya, hasilnya adalah glukosa yang digunakan oleh tumbuhan itu sendiri atau disimpan nanti oleh tumbuhan di dalam buah atau umbi. Nah, dan hasil selanjutnya yang paling utama yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di muka bumi yaitu oksigen. Nah, bayangkan kalau tumbuhan tidak dapat berfotosintesis, berarti tidak ada oksigen yang dihasilkan. Selain karbon dioksida dan cahaya matahari, dibutuhkan juga air dan garam-garam mineral yang diambil dari dalam tanah. Ya, ini adalah tempat fotosintesis. Tadi dapurnya, ya Ibu sampaikan, di mana tempatnya atau dapurnya itu ada di daun. Nah, kalau daun itu dipotong secara melintang dan terpampang nih di dalam mikroskop, ini adalah lapisan-lapisannya. Di mana di bagian paling luar itu ada lapisan kutikula yang melindungi lapisan daun. Kemudian di bagian bawah kutikula ada epidermis atas. Ini adalah lapisan terluar. Ya, jadi dia fungsinya melindungi. Ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Keduanya sama-sama berfungsi untuk melindungi. Nah, di sini ada celah namanya stomata atau mulut daun. Dia dapat membuka ataupun dapat menutup. Kalau terbuka maka oksigen ataupun karbon dioksida bisa keluar, kalau tertutup berarti tidak. Nah, di sini di antara sel stomata itu ada dua sel penjaga ya yang tadi, yang dia fungsinya akan merangsang untuk menutup atau membuka. Di bagian sebelah dalam lapisan epidermis itu terdapat yang namanya mesofil, jaringan mesofil. Jaringan mesofil itu terbagi menjadi dua. Ada jaringan mesofil tiang atau palisade dan jaringan mesofil bunga karang ya. Nah, untuk jaringan ini nih, kalau yang jaringan tiang, kenapa disebut jaringan tiang? Karena bentuknya memang lonjong-lonjong seperti tiang. Sedangkan kalau bunga karang atau spons ini bentuknya dia kayak tidak beraturan, berantakan seperti ini. Nah, di sini di jaringan mesofil inilah terdapat yang namanya klorofil. Klorofil atau zat hijau daun. Selain itu nanti di sini ada xilem dan phloem atau berkas pengangkut. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral itu dari akar menuju daun. Sedangkan phloem itu yang akan mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Nah, ini yang Ibu sebut tadi dengan klorofil. Klorofil di sini adalah terbagi lagi. Jadi ada grana, ada stroma bagiannya. Nah, kalau grana ini adalah tumpukan-tumpukan piring nih seperti ini nih. Ini namanya grana, tumpukan dari klorofil. Nah, sedangkan di bagian luarnya, ini bagian dalamnya itu ada cairan yang namanya stroma. Dan ini ada juga membran tilakoid, ada membran luar dan membran dalam. Kenapa klorofil berwarna hijau? Karena ternyata warna hijau ini adalah warna yang dipantulkan oleh klorofil itu sendiri, jadi tidak diserap. Faktor-faktor fotosintesis, ada apa saja faktornya? Ada dua, ada faktor dalam dan ada faktor luar.
Untuk faktor dalam di sini ada umur daun, ada keadaan stomata, dan ada juga jenis tumbuhan. Dan untuk faktor luar itu ada karbon dioksida dan oksigen, ketersediaan air, kelembapan dan suhu udara, serta keadaan cahaya. Kenapa faktor luar tidak karbon dioksida saja? Ternyata tumbuhan selain menyerap karbon dioksida, pada beberapa waktu tumbuhan juga dapat menyerap oksigen, terutama ketika tidak ada cahaya untuk berfotosintesis. Nah, ini adalah spektrum cahaya. Apa spektrum cahaya? Ini adalah panjang gelombang cahaya, di mana dari panjang 400 nanometer sampai 700 nanometer cahaya itu tidak semua dapat diserap oleh tumbuhan atau diserap oleh klorofil untuk digunakan sebagai proses fotosintesis. Jadi ada beberapa panjang gelombang tertentu yang maksimal diserap oleh tumbuhan untuk digunakan dalam proses fotosintesis, yaitu sinar merah di antara kurang lebih 700 nanometer dan sinar biru sekitar 450 nanometer. Jadi terlihat di sini ketika 450 ya. Nah, ini sangat tinggi penyerapan cahayanya, dan ketika 600 atau 600 sampai 700 ini juga panjang gelombangnya sangat tinggi. Sedangkan untuk 500 sampai 600 dia sangat rendah untuk penyerapan sinar cahayanya. Nah, kenapa tadi klorofil berwarna hijau? Karena ternyata untuk gelombang hijau nih yang sekitar sini ya, berarti sekitar 506 sampai 600 itu justru adalah cahaya atau panjang gelombang yang tidak diserap, bahkan lebih dipantulkan oleh klorofil. Oleh karena itu kenapa kita kalau melihat daun atau klorofil warnanya hijau. Nah, jadi secara keseluruhan bisa kita simpulkan bahwa proses fotosintesis merupakan proses penyusunan zat organik yaitu gula dari zat anorganik karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari. Jadi di sini sinar matahari membantu ya, dan karbon dioksida serta air ini adalah bahannya ya, akan menghasilkan oksigen dan juga gula. Nah, ini jadi secara reaksi karbon dioksida ditambah air akan menghasilkan gula dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari, tempatnya di klorofil. Oke, sekian pemaparan materi kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.